Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan atau memaparkan tentang tugas fikih ibadah 1 yang bertemakan sholat Jumat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan paparkan mengenai sholat Jumat. Yang pertama yaitu apa itu sholat Jumat, definisinya ya. Sholat Jumat merupakan kewajiban bagi setiap muslim laki-laki yang telah dewasa yang waktunya tepat pada waktu zuhur. Sholat Jumat pelaksanaannya harus dengan berjamaah bersama sejumlah kaum muslimin di suatu tempat. Pada hakikatnya sholat Jumat ini merupakan pengganti sholat zuhur, sehingga seseorang melakukan sholat Jumat di masjid, ia tidak perlu lagi melakukan sholat zuhur. Di bawah ini ada beberapa syarat. Berikut sebelum ke syarat, di sini ada hukum sholat Jumat. Seperti kita ketahui bahwa hukum sholat Jumat yaitu adalah fardu ain, yang artinya kewajiban individu mukallaf. Mukallaf itu di sini ada muslim, baligh dan berakal. Kecuali ada 6 golongan. Yang pertama itu hamba sahaya, Yang kedua perempuan, yang ketiga anak kecil yang belum balik, yang keempat orang sakit yang tidak dapat menghadiri Jumat atau berpergian jauh ke masjid, yang kelima musafir, yakni orang yang sedang dalam perjalanan jauh, yang keenam orang yang uzur Jumat seperti ada bencana alam atau bahaya. Pengecualian ini ditetapkan oleh sabda Nabi SAW. Jumat itu hak yang wajib bagi setiap muslim dengan berjamaah, kecuali 4 orang, yaitu budak, wanita, anak kecil, dan orang yang sakit. Adapun bagi musafir ada 2, ada uzur maksudnya, karena perbuatan Rasulullah SAW apabila mengadakan perjalanan jauh dan sampai hari Jumat, beliau dan para sahabatnya tidak menunaikan sholat Jumat, melainkan hanya sholat zuhur. Demikian pula ketika kejadian badai yang pas di hari Jumat di kota Madinah, beliau menganjurkan pada sahabatnya sholat masing-masing di rumah mereka. Berikutnya kewajiban mengerjakan sholat Jumat. Para ulama sependapat bahwa hukum sholat Jumat adalah fardu ain yang sudah dijelaskan tadi. Jumlah rakaatnya 2. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu idza nu'diya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wajul ba'i dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah, dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Dari ayat di atas, para ulama menyimpulkan bahwa yang pertama, sholat Jumat wajib ain bagi yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Yang kedua, bila sudah dikumandangkan azan Jumat, wajib segera untuk mendengar khutbah dan menunaikan sholat Jumat. Yang ketiga, sesudah azan Jumat berkumandang, haram hukumnya bagi yang Jumat melakukan kegiatan apapun yang dapat membatalkan sholat Jumat. Berikutnya, Nabi SAW bercita-cita menyuruh orang mencari kayu bakar dan yang lainnya mengumandangkan azan. Lalu beliau akan membakar rumah orang yang tidak pergi untuk sholat Jumat. Berikutnya Nabi SAW bersabda dari mimbarnya, hendaklah kaum-kaum itu berhenti meninggalkan Jumat
atau Allah kunci hati-hati mereka dan mereka dijadikan orang-orang yang lalai. Berikutnya, barang siapa meninggalkan 3 Jumat karena menyepelekannya, maka Allah akan menutup hatinya. Berikut syarat-syarat menunaikan salat Jumat, yaitu salat wajib Jumat. Yang pertama yaitu Islam. Bagi orang kafir tidak wajib salat Jumat. Yang kedua itu laki-laki, tidak diwajibkan kaum perempuan. Yang ketiga itu balik atau dewasa, tidak diwajibkan bagi anak-anak. Yang keempat akil atau berakal, tidak wajib bagi orang gila. Yang kelima sehat, tidak wajib bagi orang sakit atau berhalangan berjumat. Yang keenam merdeka atau bukan hamba sahaya. Yang ketujuh mukim atau diam atau tinggal dalam negeri, bukan orang musyafir. Ya, baik, yang berikutnya adalah sunnah Jumat. Yang pertama itu mandi, ya, membersihkan tubuh dan memotong kuku. Yang kedua, berpakaian yang putih dan bersih. Yang ketiga, berpakaian yang rapi. Yang keempat, memakai wangi-wangian. Yang kelima, menyegerakan datang ke masjid. Yang keenam, memperbanyak zikir dan sholawat. Yang ketujuh, memperbanyak baca Al-Quran. Yang kedelapan, memperhatikan segala maksud khutbah yang dibacakan oleh khotib. Ya, berikutnya syarat sah sholat Jumat. Adapun syarat-syarat sahnya Jumat menurut mazhab Syafi'i, ya, antara lain 1. 2 rakaat salam Jumat dan 2 khutbahnya harus masuk waktu sholat zuhur. Yang kedua, dilaksanakan di suatu perkampungan atau perkotaan. Maksudnya apabila sholat Jumat itu, ya, apabila sholat Jumat itu semuanya musafir, maka sholat Jumatnya tidak sah. Yang ketiga, minimal mendapati 1 rakaat dengan berjamaah dari 2 rakaat sholat Jumat. Maka jika seorang makmum sholat Jumat tidak mendapati 1 rakaat sholat Jumat bersama imam, maka tidak tetap niat sholat Jumat, tetapi prakteknya sholat zuhur 4 rakaat. Yang keempat, jumlah makmum yang sholat Jumat minimal 40 orang dari penduduk setempat atau penduduk asli, ya, yang telah wajib Jumat. Yang kelima, sholat Jumat sahnya tidak berbarengan atau didahului oleh sholat Jumat di masjid lain yang masih satu perkampungan. Artinya tidak boleh ada 2 Jumat atau lebih dalam satu kampung atau satu tempat yang sama. Yang keenam, harus didahului 2 khutbah. Berikutnya waktu sholat Jumat. Golongan mayoritas dari kalangan sahabat dan tabi'in sepakat bahwa waktu sholat Jumat itu adalah waktu sholat zuhur. Ya. Berikutnya tempat penyelenggaraan sholat Jumat. Ya. Ditulis oleh pengarang buku Ar-Raudhah Nadiyah bahwa sholat Jumat itu sah dilakukan baik di kota maupun di desa. Ya, di dalam masjid, di dalam bangunan maupun di lapangan yang terdapat di sekelilingnya. Ya, sebagaimana juga sah dilakukan di tempat-tempat lainnya. Yang penting adalah bebas dari najis atau kotoran. Yang berikutnya khutbah. Khutbah Jumat adalah perkataan yang mengandung mau'idah dan tuntunan ibadah yang diucapkan oleh khotib dengan syarat yang telah ditentukan. Ya, syarat dan menjadi rukun untuk memberikan pengertian kepada hadirin menurut rukun dari sholat Jumat. Khutbah, ya, terbagi menjadi 2. Di antaranya keduanya diadakan waktu istirahat yang pendek dan khutbah ini dilakukan sebelum sholat Jumat. Ya, beberapa hal yang menjadi keharusan sebagai syarat sah khutbah Jumat antara lain sebagai berikut. 1. Khutbah harus didahulukan sebelum sholat. 2. Khotib harus suci dari hadas, najis, dan menutup aurat. Yang ketiga, khutbah disampaikan di waktu Jumat di hadapan jamaah yang menjadikan terlaksananya saf Jumat dan harus dengan suara lantang demi tercapainya faedah Jumat.
Yang keempat, antara khutbah dan sholat Jumat tidak terpisah dengan jarak yang kira-kira dapat digunakan untuk makan karena hal itu dianggap sebagai pemisah yang memotong sholat. Yang kelima, khutbah harus disampaikan dengan bahasa Arab kecuali jika memang tidak mampu. Ini adalah pendapat mayoritas ulama yang berlawanan dengan pendapat kalangan ulama mazhab Hanafi yang memperbolehkan khutbah dengan bahasa Arab. Yang keenam, dilakukan dengan berdiri bagi yang mampu. Ini adalah pendapat mayoritas ahli fikih merujuk hadis narasi Ibnu Umar bahwasanya Nabi SAW berkhutbah pada hari Jumat, kemudian duduk, kemudian berdiri, lalu berkhutbah sebagaimana yang kalian lakukan hari ini. Muttafaq alaih. Berikutnya di bawah ini adalah beberapa rukun khutbah. Yang pertama, memuji Allah pada tiap-tiap permulaan dan dua khutbah, ya. Sekurang-kurangnya membaca hamdalah. Yang kedua, mengucapkan salawat atas Rasulullah SAW dalam kedua khutbah itu. Yang ketiga, membaca syahadatain, dua kalimat syahadat. Yang keempat, berwasiat takwa, yakni menganjurkan agar takwa kepada Allah pada tiap-tiap khutbah. Yang kelima, membaca ayat Al-Quran walaupun satu ayat di salah satu kedua khutbah itu dan lebih utama di dalam khutbah yang pertama. Yang keenam, memohon ampunan bagi kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Di bawah ini ada beberapa sunnah-sunnah khutbah. Yang pertama, khutbah diucapkan di atas mimbar yang ditempatkan di sebelah kanan mihrab. Yang kedua, khatib hendaknya mengucapkan salam setelah berdiri di atas mimbar. Yang ketiga, khatib hendaknya duduk sewaktu azan dikumandangkan oleh Bilal. Yang keempat, khatib hendaklah memegang tongkat dengan tangan kirinya. Yang kelima, khatib hendaklah menyampaikan khutbahnya dengan suara yang baik sehingga mudah dipahami. Yang keenam, khatib hendaklah tidak memperpanjang khutbahnya. Yang ketujuh, khatib hendaklah mengeraskan suaranya sholat Jumat, ya, pada sholat Jumat. Ada pula di bawah ini beberapa syarat, ya, mendirikan sholat Jumat, yaitu didirikan pada waktu tempat, yaitu kota dengan desa yang didiami orang banyak, berjamaah, dikerjakan dalam waktu zuhur seperti yang sudah dijelaskan di awal, ya. Dan ada pula beberapa mengenai syarat dua khutbah. Yang pertama, memulai khutbah itu sesudah tergelincir matahari. Yang kedua, berdiri jika kuasa pada waktu berkhutbah, ya. Yang ketiga, khatib hendaklah duduk di antara kedua khutbah, sekurang-kurangnya berhenti sebentar. Yang terakhir, hendaklah dengan suara yang keras, ya. Tadi sudah dijelaskan di awal bahwa untuk menjadi seorang khatib adalah cara penyampaiannya tuh jelas, keras, ya, agar para jamaah sholat Jumat itu dapat mendengarnya dengan baik. Hendaklah berturut-turut baik rukun jarak keduanya maupun antara keduanya dengan sholat. Berikutnya, khatib hendaklah suci dari hadas dan najis, sudah dijelaskan tadi di awal. Dan khatib hendaklah menutup aurat, itu juga sudah dijelaskan dari awal. Berikutnya, hikmah sholat Jumat. Adapun terdapat beberapa hikmah mengerjakan sholat Jumat, yaitu simbol persatuan sesama umat muslim dengan berkumpul bersama, beribadah bersama dengan barisan shaf yang rapat dan rapi. Yang kedua, untuk menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara sesama manusia, ya. Yang ketiga, menurut hadis, doa yang kita panjatkan kepada Allah SWT akan dikabulkan. Yang keempat, sebagai syiar Islam. Jadi kesimpulannya bahwa kita ketahui bahwa sholat Jumat adalah salah satu hari, ya, hari besar bagi umat muslim, yang dimana kita tahu yang lainnya, ya, yaitu hari besar Idul Adha dan Idul Fitri, ya. Jadi hari besar umat muslim itu ada tiga, salah satunya adalah hari besar Jumat, di hari Jumat itu. Jadi dari hasil pembahasan atau pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa sholat Jumat adalah hendaklah ibadah yang dikerjakan di hari Jumat 2 rakaat, ya. Apabila tidak ada uzur bagi laki-laki, wajib mengerjakannya, ya. Sholat Jumat adalah ibadah sholat yang dikerjakan
ya secara berjamaah. Ya, untuk itu bagi kaum muslimin yang masih sehat, yang masih kuat untuk mengerjakan sholat Jumat, hendaknya tidak meninggalkan sholat Jumat tersebut. Baik, itu saja mungkin paparan dari saya Abdul Majid, kelas semester 1C dalam pelajaran fikih ibadah Ustadz Zulkarnain. Untuk itu lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.